Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja semuanya. Nah, di video kali ini aku bakal share pengalamanku pulang ke Jogja dan terbang untuk pertama kalinya di tengah pandemi COVID-19. Nah, kemarin yang pertama kali aku lakukan adalah melakukan rapid test terlebih dahulu sebelum membeli tiket. Jadi aku cari surat keterangan terlebih dahulu dan melakukan rapid test. Ini yang aku dapatkan dari Dinas Kesehatan Keluarga Bengkayang. Di sini ditunjukkan kita non reaktif dengan data yang diisi sesuai dengan KTP. Kemudian suratnya berlaku 14 hari. Cuma lebih aman gitu, lebih amannya memang cari H-1 atau H-2 sebelum terbang. Nah, setelah aku dapat surat ini baru aku cari tiket. Jadi aku cari suratnya itu di hari Kamis dan aku terbang itu di hari Sabtu pagi karena saya harus transit di Jakarta terlebih dahulu baru bisa ke Jogja karena memang pesawat full gitu dan nggak ada yang langsung ke Jogja gitu karena memang ya perhitungan kapasitas dan sebagainya. Nah, setelah dapat surat ini, beli tiket Jumat pagi berangkat ke Pontianak, lalu Sabtu pagi terbang. Gimana sih prosedurnya dari awal di bandara keberangkatan sampai tiba di Yogyakarta? Nah, aku bakal cerita di sini. Pertama, pas sampai di bandara, kita kan antri dulu sebelum masuk ke keberangkatan gitu ya. Sebelum boarding itu kita pertama cek dulu suhu sebelum masuk area bandara, itu suhunya dicek dulu berserta tiket dan identitas. Kemudian setelah itu antri untuk melakukan pemeriksaan surat keterangan hasil rapid testnya. Jadi kalau sudah diperiksa itu dikasih tanda kayak gini, kelihatan ya, dikasih tanda cap sama tanggal. Nah, ini bukti bahwa kita sudah diperiksa dari bandara keberangkatan. Kemudian baru kita ke tiketing buat ngurus bagasi dan untuk boarding lah. Nah, setelah itu dicek, setelah kita dapat tiket buat masuk pesawat ya, masuk pesawat itu antrinya lumayan panjang ya. Jadi aku saranin teman-teman kalau memang mau melakukan penerbangan itu adalah 3 jam sebelum, 3 atau 4 jam sebelum, karena antrinya luar biasa. Karena antrinya tuh 2 kali lipat karena harus ada prosedur cek surat rapid ini. Kalau enggak kan, kalau sebelumnya kan enggak ya, kita 2 jam sebelum atau 1 jam sebelum tuh masih bisa karena memang hanya tiket aja terus udah. Tapi kalau sekarang nggak bisa karena memang harus antri, daripada teman-teman nanti ketinggalan pesawat, mending paling aman itu 3 atau 4 jam sebelumnya. Jadi 2 kali lipat estimasi waktunya daripada hari-hari biasa gitu. Setelah dapat tiket, kita antri dulu di gate, di ruang tunggu sebelum masuk pesawat. Itu tentunya dengan prosedur seperti yang teman-teman tahu, memang harus pakai masker atau pakai face shield, itu juga lebih bagus lagi, dengan duduk berjarak gitu. Jadi memang sudah dikasih tanda semua area tempat duduknya itu duduknya harus berjarak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dulu full videonya di sini. Kemudian setelah itu masuk ke pesawat. Jadi memang aku nggak banyak ambil video ya, karena memang harus bawa barang yang lumayan berat buat dibawa ke kabin. Jadi ini hanya bercerita full gimana sih prosedurnya gitu aja. Itu setelah masuk pesawat kita gimana duduknya, apakah juga berjarak? Enggak, karena memang full gitu ya, pesawatnya full. Duduknya nggak berjarak, pesawat full, tapi memang kita diwajibkan pakai masker atau pakai face shield lebih baik kayak gitu.
Karena memang sebenarnya kalau dari Pontianak ke Jakarta itu kan dari zona hijau kuning ke zona merah karena harus ke transit ke Jakarta terlebih dahulu. Jadi memang face shield tidak wajib dipakai. Tapi disarankan lebih baik pakai face shield, lebih bagus. Kemudian setelah di pesawat transit dulu di Jakarta kurang lebih selama 4 jam. Jadi aku ada ketemu dengan temanku, kita istirahat, terus makan siang, kemudian baru bisa terbang lagi itu sekitar jam 2-an, hampir jam 3 sore. Nah, gimana sih suasana waktu istirahat? Nah, suasana waktu istirahat tuh ya sepi ya, cari makan susah di bandara. Maksudnya biasanya cari makan di Bandara Soekarno-Hatta itu udah berapa kali aku ke Soekarno-Hatta mudah ya, karena semua buka. Nah, kali ini tuh enggak, jadi banyak resto yang tutup, tempat makan yang tutup, karena juga kondisi bandara sepi, penerbangan juga sepi. Dan kebetulan temanku ini bekerja di maskapai, salah satu maskapai juga, dan dia bercerita memang banyak yang dirumahkan. Itu juga sebabnya mungkin kondisi bandara juga ya seperti itu, sepi banget, sedih sekali. Nah, setelah itu istirahat, ngobrol, ya jaga jarak juga, sebisa mungkin jaga jarak, enggak terlalu dengan orang lain itu dekat gitu, enggak, tapi kita coba jaga jarak, ngobrol. Kemudian aku masuk lagi setelah kurang satu jam sebelum terbang itu aku udah masuk lagi setelah transit, baru baru terbang ke Yogyakarta. Nah, setelah sampai Jogja, nah teman-teman kalau mau lihat kayak apa sih bandaranya, ya Yogyakarta International Airport itu dalamnya kayak apa nih, aku kasih cuplikannya terlebih dahulu ya. Nah itu dia teman-teman, jadi sekilas kalau di kedatangan seperti itu, nuansanya Jogja banget sih emang, dan juga udah ada iringan musiknya, gamelan gitu kalau kedengeran teman-teman. Dan setelah kita masuk ke kedatangan itu antri lagi, dan itu luar biasa panjang karena aku sampai sana itu udah jam 5 lebih, jadi udah mau maghrib ya. Orang semua udah rasanya pengen pulang ke rumah gitu, mungkin udah pengen, lah capek banget karena rata-rata transit dari Sumatera, dari pokoknya dari mana-mana transit, dari Kalimantan banyak transit untuk ke Jogja. Jadi orang udah capek itu harus antri lagi panjang, dan ini pengalamanku kemarin itu kurang kondusif. Nah, sebenarnya yang diantri itu antri apa sih? Nah, antri di sana adalah kita untuk memberikan hasil scan dari e-hack. Jadi kita harus install aplikasi terlebih dahulu. Nama aplikasinya adalah e-hack. Apa itu e-hack? E-hack adalah Electronic Health Alert Card gitu ya. Jadi install di Play Store. Kita harus ngisi biodata, kita itu terbang dari mana, transit di mana, duduknya di kursi nomor berapa,
seperti itu, ada keluhan apa enggak gitu, ada keluhan demam, batuk, flu, apa semuanya itu ada pilihannya. Jadi waktu kita di kedatangan dan di keberangkatan itu dicek, kemudian seharusnya sambil menunjukkan lagi surat ini lagi. Nah, di pintu keluar sebelum kita keluar ke bagasi ngambil barang itu kita harus nunjukin lagi nih gitu. Jadi ada di awal tadi di keberangkatan waktu di Pontianak dicek. Kalau pas transit apakah dicek? Enggak. Transit seperti biasanya, transit ya transit. Kita hanya transit nunggu pesawat berikutnya udah masuk. Nah, cuma emang ini menarik sih di Jakarta dari maskapaiku, aku kemarin pakai Lion itu dapat face shield sama tisu basah. Jadi sebelum sebelum naik ke pesawat itu wajib digunakan gitu. Nah, setelah antri tadi menggunakan e-hack itu hanya akan di scan gitu. Dan waktu posisinya di Jogja tuh emang kewalahan banget sih petugasnya. Kasihan sih, karena apa ya. Dan ini juga, nah buat teman-teman yang udah install aplikasi e-hack itu, baiknya setelah ngisi data itu di screen capture hasil barcode-nya itu di screen capture. Kenapa? Karena banyak yang kemudian kehilangan sinyal ya, karena nggak ngerti posisinya. Iya, itu Yogyakarta International Airport itu sulit banget sinyal di sana, nol sinyal, nggak ada wifi bandara tapi nggak stabil sinyalnya. Jadi ada baiknya nih, pengalamanku teman-teman, baiknya di screen capture, karena aku kemarin sempat lost signal, harus wifi reconnect kayak gitu. Jadi ada baiknya di screen capture. Jadi nanti tinggal tunjukin lalu di scan, tit, selesai gitu. Nah, tapi ada yang manual, karena kan nggak semua bisa menggunakan HP Android ya, maklum lah ya, kayak yang udah tua-tua atau sepuh-sepuh kayak gitu tidak bisa menggunakan aplikasi e-hack. Lalu gimana dengan mereka mengisi manual. Itu juga jadi ada 2 barisan antrian. Dan buat orang-orang yang udah nggak sabar pengen cepet-cepet keluar, itu juga ada yang ngisi di manual. Kayak gitu. Ngisi di manual pun aduh ya gitulah kondisinya. Aku nggak bisa ambil videonya, tapi intinya kurang kondusif. Jadi kalau lebih baik teman-teman bisa isi e-hack ya, sangat membantu petugas gitu mengisi aplikasi e-hack. Nah, kalau yang manual harus nulis lagi terbang dari mana, kursinya berapa, berangkat jam berapa, kayak gitu. Kondisi keluhannya sekarang apa dan sebagainya. Dicek suhu lagi enggak? Kalau aku kemarin enggak. Jadi langsung ke bagasi. Ambil barang, keluar dan melihat suasana luar di bandara ya gitulah. Dan cukup bagus sih bandaranya. Ada berapa lantai ya? 3 atau 4 lantai. Aku juga kurang memperhatikan karena memang udah pas aku keluar dari setelah ambil bagasi itu azan maghrib. Jalan ke parkirannya jauh lumayan. Jadi ya gitulah. Nah, selesai ya prosedur terbangnya gitu. Jadi teman-teman memang yang penting rapid test dan jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kebersihan, dan ya berdoa lah gitu. Sama-sama kita saling jaga ya, karena memang di situasi pandemi gitu. Nah, setelah dari bandara itu aku langsung karantina mandiri. Nah, prosedurnya di dusunku, tempatku tinggal itu harus karantina mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Jadi aku tidak langsung pulang ke rumah, langsung karantina mandiri di rumah yang sudah disediakan sama pihak tokoh desa di sini, sama hasil rembukan dengan keluarga juga. Dan rumahnya gak jauh sih dari sini, tapi teman-teman bisa lihat apa aja sih yang aku lakukan selama 14 hari. Nah, teman-teman lihat full videonya sampai selesai ya. Thank you.
Oke teman-teman, jadi kita lihat ya dalamnya kayak apa. Ini aku selama karantina mandiri di sini. Assalamualaikum. Nah, ini di ruangan yang pertama. Ini ada kompor dan peralatan makan. Ini gasnya di situ. Terus ini yang paling gampang dibikin ya, ada mie instan, terus satu panci, satu kompor, ada mangkok, gelas. Nah, aku kalau minum dari galon di situ. Terus di sini aku sholatnya di sini. Jadi memang kayak gini nih kondisi rumahnya selama aku karantina. Nah, ini aku sholat di sini. Dan aku selalu pakai sendal ya teman-teman di dalam ruangan ini karena memang bukan lantai ini. Nah, terus masuk ruangan kedua, di sini ada meja yang isinya makanan stok snack gitu. Ada madu, buah, tisu. Terus ini juga kalau aku baca buku, ada beberapa buku juga yang masih ada di koperku, ini belum aku bongkar. Terus yang ready selalu standby ada masker sama face shield karena kalau mau keluar tuh dalam artian keluar cuman ke kamar mandi ya, karena kamar mandinya ada di sana teman-teman. Tuh ada handukku, jadi lumayan jauh ya, harus jalan dulu gitu. Nah, lemarinya kayak gini. Ini lemari jadul banget ya, kondisinya emang ya apa adanya. Dan aku hanya ngeluarin beberapa baju aja yang aku pakai, yang selebihnya ada di koper sini. Terus ada buat cuci baju, gunting, dan aku tidurnya di sini. Nah, jadi emang cuma dibawain alas, ada bantal, selimut, terus ya lumayan lah kalau ngecas HP-nya di sini. Jadi lumayan nyaman. Nah, cuma kondisi lampunya ya gini. Asli remang-remang banget ya. Kalau kondisi malam gelap banget karena itu sekolah SD yang warna hijau itu juga. Jadi kalau malam kosong, ini benar-benar kosong sana. Terus itu kamar mandi dan ini ada tetangga sini, rumahnya menghadap sana. Jadi emang gitu. Oke, tonton full videonya ya sampai 14 hari ke depan. Oke, selamat Idul Adha semuanya. Ini udah dibawain daging yang udah dikasih bumbu, udah diungkep juga pakai daun paya. Terus ini udah aku hanya grill aja, jadi kayak stick. Lalu nanti bumbunya ini gitu, minumnya teh hangat. Oke teman-teman semua, selamat lebaran.
jadi itu semua kegiatanku selama 14 hari di sana. Ya lumayan menantang ya, karena memang kondisi rumahnya adalah rumah kosong. Tapi ya alhamdulillah lah, sehat, yang penting sehat aja. Kalau secara prosedur 14 hari itu dilakukan memang mandiri ya. Aku memang makanan dikirim dari keluarga, kemudian hanya sendiri di situ, jarak dari rumah ke kamar mandi aja yang harus keluar dari rumah gitu. Kadang juga berjemur juga, olahraga sedikit juga. 14 hari itu dipantau dari pihak tokoh masyarakat. Kemudian sebelum masuk itu ada kita ngisi data, itu yang harus dikirimkan ke kabupaten. Dan juga setelah selesai juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi rapi gitu ya Jogja. Mungkin jadi memang kalau ada pendatang gitu yang dari luar daerah, luar wilayah Yogyakarta, dan kalau masyarakatnya dalam tanda kutip aktif gitu ya untuk ikut serta memantau, mengawasi kayak gitu, saya rasa tetap tertib kalau di Jogja. Karena kalau melihat situasi kondisi di kota, karena sekarang sudah mulai ramai, nggak ngerti lagi apakah juga sama melakukan isolasi mandiri seperti yang kulakukan apa enggak gitu. 14 hari itu terasa cukup lumayan lama juga kalau memang yang punya kesibukan, karena ya lumayan ya 2 minggu kalau harus harus pulang tapi punya kepentingan lain gitu. 2 minggu untuk karantina mandiri itu sulit. Loh kenapa nggak karantina mandiri di rumah sendiri gitu? Itu karena gini kesepakatannya, kalau karantina mandiri dilakukan di rumah sendiri, berarti satu keluarga juga harus ikut diisolasi, begitu kesepakatannya dengan masyarakat. Jadi nggak bisa ya, daripada keluargaku yang nggak bisa keluar, mending aku yang berada di rumah tersebut, gitu ceritanya. Gak ngerti nih teman-teman pengalamannya di daerahnya masing-masing kayak gimana, tapi itu pengalamanku seperti itu. Nah itu dia teman-teman, semoga ada pelajaran yang bisa diambil, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan penerbangan atau perjalanan ke luar wilayah, luar pulau. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan mari kita saling menjaga, saling mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir. Gitu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.